Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru. Kira-kira berdasarkan gambar yang Ustazah tampilkan, materi apa yang hari ini akan kita pelajari? Benar, hari ini kita akan belajar teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Mari kita simak penjelasan berikut. Teks laporan percobaan adalah teks yang memberikan informasi, menceritakan laporan sebuah percobaan atau eksperimen yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, teks ini umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan percobaan yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca berkaitan hasil percobaan yang telah dilakukan. Teks laporan percobaan ini biasanya bersifat umum atau general. Struktur teks laporan percobaan ada 5 bagian. Bagian pertama, tujuan, kemudian kedua, bahan dan alat, bagian ketiga, langkah-langkah kegiatan, bagian keempat, hasil percobaan, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, kita uraikan satu persatu bagian-bagian tadi. Bagian pertama, tujuan. Bagian ini isinya memberikan penjelasan tujuan yang hendak dicapai dalam percobaan yang akan dilakukan. Bagian yang kedua, yaitu bagian alat dan bahan. Bagian ini isinya memberikan informasi, bahan dan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses percobaan yang hendak dilakukan. Bagian yang ketiga, yaitu bagian langkah-langkah. Bagian ini isinya memberikan arahan, petunjuk, serta penjelasan tahap demi tahapan secara runtut dari percobaan yang dilakukan. Bagian yang keempat adalah bagian hasil percobaan. Bagian ini memaparkan hasil percobaan yang telah dilakukan dengan bahasa yang jelas dan logis. Bagian yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Bagian ini isinya merupakan kesimpulan dari awal hingga akhir berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan. Nah, sekarang kita bahas kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Kaidah yang pertama berkaitan dengan sinonim dan antonim. Apa itu sinonim? Sinonim merupakan persamaan makna kata. Ustazah ulangi, sinonim adalah persamaan makna kata. Ustazah berikan contoh. Mati sinonimnya meninggal, binatang sinonimnya fauna, bertemu sinonimnya berjumpa. Kalau antonim adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan. Ustazah ulangi, antonim itu kata yang memiliki makna yang berlawanan. Ustazah berikan contoh. Suami, antonimnya istri. Besar, antonimnya kecil. Sedih, antonimnya bahagia. Kaidah yang kedua yaitu berkaitan dengan kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa? Kalimat yang isinya menyuruh dilakukannya sebuah tindakan atau kegiatan. Biasanya diakhiri dengan tanda seru. Misal, siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Kaidah yang ketiga berkaitan dengan kata bilangan. Apa itu? Kata yang digunakan untuk menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Misalnya,
Letakkan satu keping kaset CD di bawah sinar matahari dan pantulkan cahayanya ke dinding. Lihatlah warna-warna yang terbentuk. 1. Pada kalimat ini menunjukkan bilangan. Selanjutnya, kaidah yang terakhir adalah kata hubung. Kata yang digunakan sebagai penghubung antar kalimat sehingga membentuk kalimat yang logis. Kata hubung yang biasanya terdapat pada teks laporan percobaan ini antara lain dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Misalnya, apabila ingin mendapatkan warna oranye, campurlah warna merah dan kuning. Demikian apa yang bisa Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan menulis teks laporan percobaan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dengan mudah. Dan kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.